Apa ini sayurnya? Jadi kalau ada kotor bisa dibuang lagi. Bersihin sayur itu ya. Oke, halo semuanya. Ini saya Isnain. Saya mau coba tes alat Edibon yang baru. Ini nama alatnya AFTC, Computer Control Fluid Friction in Pipes with Hydraulic Bench FME 00. Nah, jadi untuk alatnya di sini ada beberapa unit ya. Jadi kalau misalnya ini adalah instalasi pipanya beserta yang akan diujinya. Di sini ada 6 saluran pipa, terus kemudian ada aksesoris-aksesorisnya. Kemudian ini ada benchnya. Jadi ini di sini tempat airnya. Airnya diisi di sini dan juga di dalam ini ada pompanya. Jadi pompanya adalah itu. Nah, jadi dari sini dia akan mengalirkan air ke sistem yang ini. Nah, kemudian setelah masuk nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, kemudian selain bench sama alat ujinya di sini ada ininya ya, apa namanya? Controller ya? Interface-nya. Nah, jadi ini yang menghubungkan antara sensor-sensor yang ada di alat masuk ke komputer. Jadi kita akan menggunakan software untuk menjalankan alat ini. Nah, kemudian jadi ada 3 ini. Kemudian untuk sensor sendiri di sini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah flow sensor, dan juga flow sensor ini dia yang ini. Ini adalah flow sensor, dia pakai baling-baling di sini ya. Pakai impeller. Nah, jadi ini langsung dikonekin ke interface-nya. Terus kemudian di sini ada pressure sensor. Jadi kalau pressure sensor ini dia bentuknya pressure gauge ya harusnya ya. Nah, jadi pressure sensor dia dari belakang. Jadi ini kan selang manometernya ada 4 ya. Tapi kalau misalnya pressure sensornya itu dia dikonekinnya ke sini. Nah, jadi nanti dari sini ini ada kabel sensornya dihubungin ke interface tadi. Terus kemudian 2 sisanya ini diferensial sensor. Nah, jadi kalau diferensial sensor ini kita menggunakan manometer. Jadi untuk manometernya di sini ini ada 2 ya. Untuk titik depan, titik belakang. Nah, kemudian ini selang ini dihubungkan ke dalam titik ujinya di sini. Ini menggunakan quick release, jadi gampang nih, gitu ya. Oke. Nah, jadi secara umum seperti itu untuk alat-alatnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian startup. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang pertama kita pastikan komputer nyala terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek kelistrikan dari si interface-nya. Jadi di sini ada di belakang ya. Nah, ini ada switch-nya. Ini apa namanya? MCB. Ya, ini MCB, kita nyalain dulu. Nah, kemudian kita nyalakan interface-nya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita nyalakan pompanya di sini. Ini safety ini juga ya. Jadi kalau misalnya mau dimatikan langsung ditekan, kalau bukanya itu diputar ke sebelah kanan. Oke, nah sekarang kalau misalnya kelistrikannya sudah, ini valve-nya belum kita buka. Jadi kalau misalnya pompanya nyala belum masuk langsung ke sistemnya. Sekarang kita buka ke programnya di ini AFTC. Oke ya. Nah, ini tampilan program dari Edibon untuk alat AFTC ini. Nah, ini continue. Oke ya. Perlu dikalibrate dulu? Nanti aja langsung. Kita langsung start aja ya. Sini. Ya. Oke, ini di start. Save data di mana? Nah, ini adalah save data di mana kita pakai yang standarnya aja di C, terus Edibon SCADA software AFTC di sini ya. Oke, ini sudah bisa harusnya ya. Coba kita coba dulu ya. Jadi mengenai interface di sini, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi tadi di sini kan awalnya start stop. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ini ada skemanya dari alat ujinya. Nah, kemudian di bawah ini ada grafik. Grafik ini kita bisa masukin tergantung dari sensor yang kita gunakan mau di mana. Ini kita klik-klik di sini saja nanti. Jadi di sini ada 2 ya. Ini skalanya juga bisa kita bedakan. Terus kemudian di sensornya ini yang akan dibaca ya. Jadi untuk yang SPD ini diferensial sensor. Kalau yang SP ini pressure sensor. Dan yang SC ini adalah si ininya, flow meternya. Nah, jadi untuk SP dan juga SC ini dia sudah otomatis ya. Tapi kalau misalnya diferensial sensor, kita harus mengubah si diferensialnya itu di manometernya. Nah, kemudian karena ini menggunakan sensor diferensial, jadi untuk kalibrasi atau tearnya itu mudah. Jadi force to zero position ini tinggal langsung diklik saja, tapi seperti ini.
Ini kita ke bawahkan dulu. Seperti itu, pastikan sudah ke bawah ya. Nah, kemudian ini kan sudah 0 karena memang sebelumnya sudah saya tearkan force to zero position ini. Continue, kalau tadi kan sebelumnya ada angkanya ya berapa ya. Nah, jadi untuk pengujian diferensial perbedaan tekanan sendiri yang kita lihat itu kan deltanya. Jadi ini di sini sudah ada tampilan langsung deltanya antara titik 1 dan juga titik 2-nya. Nah, kemudian ini adalah aktuator. Nah, ini adalah bagaimana kita mengatur dari si flow-nya ini. Nah, di sini kan liter per menit, tapi kalau di sini ini 0 sampai 100 itu persenan dari itunya dari ini mengatur inverter yang ada di dalam interface ini ya. Jadi ini kalau kita putar ini kan masih 0. Terus kalau misalnya kita nyalakan, nah di nolin dulu ya nggak apa-apa. Dengar suaranya ya. Nah, itu pompanya sesuai nih ya. Kalau misalnya dinaikkan maka pompanya naik, RPM-nya juga akan naik. Oke, nah ini sekarang kita buka valve-nya. Ini valve-nya kita buka ya. Nah, ini valve-nya ini dia ada lock-nya. Jadi kalau mau di lock itu ditarik seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya mau diputer, didorong dulu. Ini kalau misalnya ditarik, itu dia nggak bisa diputer ya. Nah, ini kita coba buka maksimum dulu. Banyak putarannya ya. Nah, ini juga ini di close ya. Oh, udah full open juga. Ini sudah full open. Nah, artinya kita bisa masukin ke ini ya. Ini sekarang kita coba dulu aja ke bagian yang atas. Ini berarti kita tutup. Kita buka. Nah, ini berarti kita sudah bisa mengalirkan airnya ke dalam sistem ya. Coba kita coba. Nah, ini kalau misalnya apa yang terjadi, ini misalnya saya matikan dulu. Lihat SC1 di sini ada liter per menit, oke? Nah, ini kalau misalnya saya matikan pompanya, otomatis liter per menitnya dia akan habis juga ya, 0. Nah, ini kita nyalakan pompanya, oke, sudah ada air yang mengalir. Ini ada 30,8 liter per menit. Ini kita lihat ya, ini buangannya seperti itu. Kita lihat sensornya di sini. Ini oke. Ya, jadi ini adalah proses startupnya. Bagaimana cara dari mati kita masukkan ke sini hingga bisa menyala. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengukurnya ya. Di sini sudah dicoba semua sensor bisa digunakan. Nah, jadi pertama kita menggunakan sensor ini dulu, displacement sensor. Artinya kita menggunakan yang ini. Nah, jadi saya ingin mencoba untuk mengukur pipa yang paling atas. Jadi oleh karena itu saya ubah dulu menggunakan yang ini. Nah, ini kalau SPD1, ini berarti yang manometer begini. Ini quick release, jadi tinggal diginikan saja. Nah, kalau misalnya mau dicabut, ditarik seperti itu. Yang ini juga, ini dicabutnya ini tinggal dipencet ya. Oke, ini SPD1 ya. Ini artinya manometer sudah terhubung. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan antara titik 1 dan juga titik 2. Nah, di sini displacement sensor ini kita ubah sampai ke arah sini ya, seperti itu kira-kira. Coba bantu yang ini, yang kiri. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah di setup seperti ini, kita lihatnya di komputer. Nah, jadi di komputernya di sini, titik 1 dia ada di posisi ini titik 2, dan yang kita lihat itu adalah deltanya. Deltanya 373 mm. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kan kita juga perlu mengambil data di SC1, artinya kondisi pada titik uji ini adalah 25 liter per menit. Kemudian untuk sensornya itu perbedaan tekanannya itu atau headnya 373 mm. Itu untuk menggunakan diferensial.
differential sensor. Ya, sekarang kita akan menggunakan pressure sensor, artinya kita tidak menggunakan yang SP1, SP2 lagi untuk mengukur si titik ujinya. Nah, begini caranya. Nah, sekarang kita copot yang bagian ini yang terhubung ke manometer. Jadi kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, ini selang yang arahnya ke belakang itu ke pressure gauge. Artinya kita colok di sini. Ini juga. Nah, pastikan kalau menggunakan pressure gauge ini bisa dilihat ya. Ini ada gelembung. Nah, ini gelembung ini akan mengganggu pembacaan. Nah, oleh karena itu kita harus drain dulu gelembungnya. Nah, kedua titik uji menggunakan pressure gauge itu ini kabelnya ya. 2 terhubung ke sini. Nah, yang 4 ini untuk drain keluarnya. Jadi oleh karena itu kita drain. Di sini ini ada valve ya, ini valve-nya kecil, dibuka. Nah, kita lihat di sini akan ada gelembung-gelembung keluar. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada gelembung-gelembung keluar. Oke. Nah, jadi setiap akan menghubungkan pressure gauge ke dalam titik uji ini harus dilakukan agar pembacaannya baik. Oke, setelah dipastikan tidak ada gelembung lagi, nanti kita matikan, baru kita membaca sensornya di komputer. Oke, ini sudah cukup, kita matikan atau kita buka lagi. Oke, sudah yakin ya? Ini mau yang atas, yang bawah atau yang atas itu sama saja ya. Jadi ini ada splitter ya di sini untuk drain bubble-nya. Oke, ini kita tutup. Sekarang kita lihat ke alatnya. Nah, artinya di sini sudah tidak ada gelembung lagi. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang ini kita perhatikan di bagian SP1 dan SP2. Ini artinya perbedaan antara titik 1 dan titik 2-nya itu 5,8 dm ya, desimeter. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ubah si debitnya? Oke, ini debitnya tambah ya, dari tadi sekitar 20-an sekarang ke 37, 38, dan juga di sini angkanya berubah. Kita ubah lagi, turunkan, naikkan. Oke, kita turunkan lagi. Ini untuk demo saja. Oke, jadi sebenarnya ini ada catatan spesifik ya. Jadi kapan kita menggunakan pressure gauge atau pressure sensor dan kapan kita menggunakan bagian yang ini ya, di diferensialnya. Nah, terutama kita menggunakan diferensial itu untuk bagian yang ini. Nah, lain aksesoris ini terutama di sini ada pitot tube, kemudian ada venturimeter dan juga ada orifice ring. Nah, ini dia akan menghasilkan head yang sangat kecil ya bedanya ya. Artinya kita tidak bisa menggunakan pressure gauge. Oleh karena itu sebaiknya dalam mengukur berapa delta head dari alat-alat ini kita menggunakan manometer. Oke. Nah, ini sekarang kita mau mengukur ya berapakah debit yang dihasilkan oleh pompa. Nah, jadi ini kira-kira tampilannya seperti ini. Kita menggunakan meteran volume seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan stopwatch. Nah, ini karena ini jumlah air yang dialirkan dari pompa, jadi kita bisa mengukur debit yang keluar dari pipa selang ini sebagai debitnya. Nah, jadi ini contoh berapa detik dia bisa mengukur, bisa mencapai 1 liter. Nah, misalnya ini sekitar 2,5 detik itu dalam ketemu 1 liter. Nah, jadi oleh karena itu nanti tinggal 60 bagi 2,5 kira-kira debit per menitnya berapa. Jadi itu cara untuk mencari ininya ya, SC-nya itu kira-kira berapa. Oke, sekarang saya akan mematikan alat ini ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita lihat dulu di sini di controllernya. Nah, aktuator pompanya di sini kita matikan dulu. Ini dari 10 kita matikan. Nah, artinya pompa sudah mati. Nah, kemudian ini kita stop. Oke. Nah, jadi setelah stop kita matikan powernya. Kita matikan. Kemudian ini kita quit. Oke, ini juga jangan lupa dimatikan nantinya. Ini kita matikan
supaya tidak ada yang mengalir lagi. Nah, kemudian seperti biasa alat ini powernya kita matikan seperti ini, power, dan jangan lupa untuk MCB-nya. Oke, seperti itu kira-kira demo dari alat ini. Jadi sampai jumpa.